Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita beserta keluarga diberi anugerah oleh Allah berupa sehat lahir batin, diberi umur panjang yang berkah, ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita dapat ridha dari Allah, yang akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama-sama, dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi pelajaran pagi hari ini adalah fikih tentang tanda-tanda balik, ya. Tentang tanda-tanda balik kemarin kita mengupas tentang khitan, ya. Pembelajaran yang kemarin adalah khitan, sekarang adalah tanda-tanda balik. Apa itu balik, ya? Coba diperhatikan. Balik secara bahasa berasal dari kata balagha yang mempunyai arti sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat Islam, ya. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Ya. Tolong diperhatikan, tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda-tanda balik nomor 1 yaitu haid atau biasa merah. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan sudah berusia 9 tahun, kemudian dia menstruasi, mengeluarkan darah haid, maka dia sudah terkena kewajiban syariat agama Islam, yaitu untuk melaksanakan puasa Ramadan, kemudian sholat 5 waktu itu sudah berkewajiban, mulainya wajib itu. Kalau sebelum umur 19 itu adalah eksperimen, pembelajaran ataupun pembiasaan, ya. Jadi ketika sudah wajib, sudah berkewajiban
untuk menerima syariat ataupun pembelajaran, menerima hukuman ataupun syariat, maka harus dilaksanakan dan sudah bisa, ya. Kami ulangi, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah haid, maka itu bukan dinamakan darah haid. Insya Allah di belakang nanti akan dikupas walaupun tidak secara tuntas, ya, agak mendetail di belakang. Kemudian yang nomor 2 adalah ihtilam ataupun mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun, ya. Ihtilam ataupun mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun atau keluar sperma, ya, keluar sperma. Ayo anak-anak semua, ada yang sudah pernah mimpi basah apa belum? Berarti kalau sudah, ini semuanya sudah balik, ya, sudah balik, sudah wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat agama Islam, yaitu puasa Ramadan, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, ya. Mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Umpama keluar air sperma sebelum umur 9 tahun, bagaimana? Yaitu belum dikatakan balik. Dimungkinkan ada saja, karena sekarang kan banyak HP, banyak yang gambar-gambar yang tidak baik untuk ditonton. Artinya dia kok melihat mengeluarkan air sperma, maka itu belum dikatakan balik. Jadi tanda baliknya anak laki-laki umur 9 tahun yang sudah pernah mimpi basah. Tapi kalau belum pernah mimpi sama sekali, maka ini nomor bagian C. Mencapai usia 15 tahun Hijriyah. Hijriyah itu penanggalan Suro, Safar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir niku Muharram dan seterusnya niku nggih. Itu Hijriyah, penanggalan hijrahnya Kanjeng Nabi. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam, maka batas maksimal ini, ya, batas maksimal ini 15 tahun, maka dia sudah termasuk dikatakan balik. Maksudnya begini, apabila ada anak laki-laki ataupun perempuan belum pernah haid, bagi perempuan belum pernah mimpi keluar sperma bagi laki-laki sampai umur 14, maka dia belum dikatakan balik, ya. Sampai umur 14 belum dikatakan balik, karena belum ada tanda-tanda balik, belum ada tanda anak itu keluar balik, ya. Tapi kalau sudah genap usia 15 tahun, maka anak itu sudah dianggap balik. Melihat tanda-tanda balik seperti di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik. Baik diawali dengan haid ataupun dengan ihtilam. Lalu bagaimana jika ada anak perempuan yang usianya kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal itu disebut haid? Nah, pembahasan
tentang hal ini akan diulas pada subbab berikutnya, ya. Nih. Sudah paham anak-anak ya? Jadi tanda-tanda balik itu ada dua. Bagi laki-laki ada satu. Ada dua juga, sama ada dua. Yang pertama yaitu keluar haid bagi keluar sperma atau biasa itu M ya gitu ya. Kalau bagi laki-laki adalah keluar air sperma. Kalau kedua-duanya ini belum, maka ya kita tunggu sampai umur 15 tahun. Maka kalau sudah umur 15 tahun, maka dia dikatakan balik secara sempurna. Sekarang pengertian haid. Apa yang disebut dengan haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental, ya. Kami ulangi, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Karena melahirkan itu bukan dinamakan darah haid, tapi darah kalau kena penyakit, misalnya kecelakaan, misalnya jatuh kok keluar darah haid, kok keluar darah sebelum umur, ya, keluar darah sebelum umur 9 tahun, maka itu tidak atau belum dikatakan darah haid, ya. Dan juga tidak karena kecelakaan, memang murni. Ya. Terus ditambah lagi warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, ini kalau sudah normal, ini biasanya ada pembelajaran terlebih secara khusus tentang masalah haid, karena haid ini sangat sulit dan banyak permasalahan, ya, biasanya dikupas tuntas oleh di pembelajaran madin, ya. Jadi kelas 4, 5, 6 itu ada pembelajaran Risalatul Mahid. Risalatul Mahid ini biasanya diampu oleh Ustadz Joko dari Sumber Dadi itu, ya. Yang orangnya Brewo itu yang sudah tahu. Itu biasanya ini mengajarkan tentang masalah haid. Dan mempelajari masalah haid ini hukumnya wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena apa? Kenapa bagi perempuan wajib? Karena dia yang mengalami sendiri. Kenapa bagi orang laki-laki juga wajib? Karena apa? Termasuk besok kalau sudah mempunyai istri, kok istrinya tidak bisa, maka yang kewajiban adalah orang laki-laki. Orang laki-lakinya nggak bisa, bagaimana? Suaminya nggak bisa masalah haid, maka harus mencarikan guru atau disuruh belajar kepada yang bisa, ya. Kenapa? Haid ini kaitannya dengan ibadah sehari-hari, harus benar. Nomor selanjutnya waktu terjadinya haid, ya. Waktu terjadinya haid, apakah kamu tahu lama waktu haid? Waktu minimal haid adalah sehari semalam ataupun
24 jam ya. Jadi minimal paling sedikitnya darah haid itu adalah 24 jam ya. Umumnya haid terjadi selama 6 sampai 7 hari. Ya, 6 sampai 7 hari. Misalnya keluarnya darah itu sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit, tapi ketika dikumpulkan ya, misalnya dalam jarak 7 hari ini ya. Hari pertama keluar 2 jam. Hari kedua 10 jam, berarti 12 jam ya. Hari ketiga tidak keluar. Hari ketujuh ini keluar darah 12 jam. Nah, ini umpama seperti itu. Maka itu sudah dikatakan darah haid semuanya. Ketika orang mengalami haid ini tidak usah sholat, tidak diperbolehkan sholat. Dan maksimal lama haid adalah 15 hari, 15 malam. Sementara itu waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari dan 15 malam. Selain itu usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia manufase ini sampai 50 tahun. Nah, melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seseorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga ada orang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid. Lalu jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa? Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadah terjadi dalam kondisi 1. Darah keluar dalam waktu kurang 24 jam. Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Maksudnya begini ya. Kesimpulannya begini. Darah yang keluar dalam waktu kurang dari 24 jam, misalnya sampai darah 15 hari ya, 1 sampai 15 hari. Setiap hari keluar sedikit-sedikit, 2 jam, 2 jam, 2 jam, sampai 5 hari. Berarti berapa? 10 jam. Kemudian 5 hari tidak keluar sama sekali. Kemudian hari atau tanggal 11 sampai 15 keluar lagi 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai tanggal 15. Berarti 10 hari ya. Maka ketika ditotal tanggal 1 sampai tanggal 5 itu darah keluar 10 jam, tanggal 11 sampai tanggal 15 adalah 15 jam. 10 jam, maka totalnya adalah 20 jam. Karena dalam masa waktu tanggal 1 sampai 15 itu darahnya kurang dari 24 jam ketika didata ya, maka itu bukan dikatakan darah haid.
ya, darah haid. Ini harusnya itu bisa dikatakan darah haid dalam waktu penantian 15 hari. Ini di total sudah jumlahnya 24 jam ya. Terus yang terakhir, darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Jadi begini ya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 ya keluarnya darah haid. Kemudian suci 15 hari. Kemudian suci 15 hari, kan gitu ya batasannya. Tapi ada anak itu begini. Tanggal 1 sampai 15 ini di total sudah lebih dari 24 jam, dari 15 hari gitu ya. Kemudian tanggal 25 itu sudah keluar darah lagi, maka itu tidak dikatakan darah haid. Mungkin cukup itu dulu. Pembelajaran minggu depan ini tak gambarkan lagi, kita ulang, kita review pembahasan tentang haid ya. Coba disimak, nanti bisa membuat rangkuman ya, bisa membuat rangkuman dari materi yang ada. 5 rangkuman aja ya, 5 rangkuman aja nggak apa-apa. Ditulis di dalam buku rangkumannya bagaimana ya, tentang apa yang kita jelaskan. Mungkin cukup itu dari Pak Guru. Selamat mengerjakan, semoga lancar. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.